Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita melanjutkan penyimpangan-penyimpangan terhadap tauhid asma wa sifat. Beliau mengawali dengan tahrif. Tahrif merubah-rubah. Apa yang dimaksud merubah di sini? Merubah secara arti. Kalau merubah secara lafaz, tidak ada yang berani. Ada berani aliran sesat mencoret lafaz Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Tidak ada. Ya. Wa yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Ada aliran sesat yang berani menghapus lafaz ini? Tidak ada yang berani. Berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, mereka berani. Para pendeta dan pastor mereka berani. Oleh karena itu Taurat dan Injil di zaman Nabi Musa, Nabi Isa dengan di zaman Nabi Muhammad berbeda. Dengan sekarang ini berbeda lagi. Lafadznya betul-betul dirubah. Ini tahrif ala Yahudi dan Nasrani. Adapun tahrif ala kaum muslimin, maka artinya saja, maksudnya saja. Adapun lafaz tetap Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, tetap. Wa yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang, tetap. Aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku, aku akan menggulung langit dengan tangan kananku. Ini tetap. Tidak ada yang berani merubah. Tetapi yang dirubah oleh mereka apa? Maksudnya. Maksud tangan di sini apa? Kekuasaan Allah. Ini tahrif. Gitu. Ini bukan takwil yang hak, bukan tafsir, keliru. Keliru, ya. Orang mengatakan tafsirnya tangan Allah, tafsirnya adalah kekuasaan Allah. Keliru. Mana keterangan dari Nabi? Kan ratusan kali Nabi membaca ayat itu. Dan Nabi tidak pernah menerangkan, Nabi tidak pernah menyampaikan bahwa maksud tangan di sini adalah kekuasaan. Ya. Apa bedanya tahrif dengan takwil? Apa bedanya tahrif dengan takwil? Tahrif pasti batil. Takwil ada yang batil, ada yang hak. Kalau tidak salah pernah kita bahas contoh takwil yang hak. Apa? Ucapan Nabi Yusuf. Ucapan Nabi Yusuf kepada ayahnya ketika ayah dan ibunya berikut 11 saudaranya sujud kepada beliau. Antum tahu, menghormati orang dengan sujud itu boleh. Kapan? Sebelum Nabi Muhammad SAW. Sebelum syariat Nabi Muhammad SAW, menghormati orang dengan sujud, dengan cara sujud, boleh. Kan pernah kita bahas kan? Oleh karena itu ini menjadi pemandangan yang biasa sehari-hari di Yaman. Yaman kan Nasoro. Banyak pendeta dan pastor. Dilihat sehari-hari oleh Mu'ad bin Jabal. Kan Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi untuk berdakwah di Yaman. Menjadi pemandangan sehari-hari. Menghormati para pendeta, para pastor dengan sujud. Bukan nyembah, bukan. Maksudnya bukan nyembah. Kalau sujud kita sekarang ini kan nyembah. Maksudnya menghormati. Gitu. Sama dengan kita sungkem kan maksudnya menghormati. Sama dengan kita membungkukkan badan kan maksudnya menghormati. Nggak ada maksud menyembah kan? Tapi itu nggak boleh. Gitu. Dulu boleh. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa boleh. Entah berapa ribu tahun lamanya manusia boleh sujud kepada sesama manusia untuk menghormati, bukan untuk menyembah. Nabi Yusuf disujudi
oleh ayah dan ibunya, berikut 11 saudaranya. Nggak ada yang tahu kalau itu Yusuf. Kan waktu dibuang ke sumur itu kecil sekali. Mungkin 3 tahun, 4 tahun orang berpegangan di tali, kuat nariknya. Kalau belasan tahun kan nggak kuat. Ya, kecil sekali. Mungkin 5 tahun, 4 tahun. Ya tentu lupa, sekarang sudah dewasa. Sudah menjadi pembesar di Mesir. Lalu mereka datang, 11 saudara Nabi Yusuf, berikut ayah ibunya. Menghormati pembesar Mesir dengan cara sujud. Selesai sujud, Nabi Yusuf mengatakan, "Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl." Ini takwilnya wahai ayah, ya. Wahai ayah, aku ini Yusuf. Wahai ibu, cerita begini. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayah, ini takwil mimpiku dulu. Ya, kan di awal surat Yusuf, beliau waktu masih kecil itu berkata kepada ayahnya, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin." Wahai ayah, aku bermimpi melihat 11 bintang, berikut bulan dan matahari, semuanya sujud kepadaku. Ayahnya siapa? Nabi Yakub tidak menjawab. Tidak mentakwil mimpi itu. Ini antum biar tahu takwil itu apa. Tidak mentakwil mimpi ini. Beliau hanya mengatakan, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Ini mengandung arti bahwa jangan menceritakan mimpi baik, ini kan mimpi baik, kepada orang yang tidak suka kepada kita, yang kita tidak percaya kepada mereka, mereka tidak percaya kepada kita. Ya, ceritakanlah kepada ayah, ibu, guru kita, teman akrab kita, gitu. Ya. Nah, ketika di kemudian hari ayah ibu Nabi Yusuf berikut 11 saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf langsung mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah takwil mimpiku dulu. Ini takwil yang hak, takwil yang benar. Berarti tidak semua takwil salah. Berbeda dengan tahrif. Tahrif pasti salah. Tidak ada tahrif yang benar. Oleh karena itu, ahlu tahrif tidak menamakan dirinya sebagai ahlu tahrif, tetapi mereka menamakan dirinya ahlu takwil. Karena takwil ada yang benar. Gitu. Takwil yang benar itu apa? Ya tafsir. Kan Nabi Yusuf mengatakan, wahai ayah, ini takwil mimpiku dulu. Maksudnya apa tafsir? Kan kita mengenal tafsir mimpi, ya kan? Mimpi itu kan ada tafsirnya. Tetapi tidak boleh menafsirkan mimpi yang apa? Mimpi yang apa yang tidak boleh ditafsirkan? Yang tidak boleh ditakwilkan? Mimpi buruk. Seluruh mimpi buruk tidak boleh ditafsirkan. Harus dibiarkan, bahkan dilupakan, bahkan dilemparkan, bahkan diludahi. Kan gitu. Kan sunnah ketika kita mimpi buruk, lalu terbangun, mendusin, sunnah kita meludah ke kiri. Meludah tipis ke kiri. Kenapa? Iya, untuk menunjukkan bahwa kita nggak takut. Kita nggak tergoda, kita tidak bergeming, kita tidak merasa takut. Karena itu kan dari setan. Seluruh mimpi buruk adalah dari setan. Ya. Masuk dari setan ditakwil. Ya, nggak boleh. Nah, barangkali antum nanya, mimpi buruk itu apa sih? Mimpi buruk itu apa sih? Bisakah antum membedakan mimpi baik dengan mimpi buruk? Bisa apa tidak? Ya gampang sekali. Gampang sekali. Membedakan mimpi baik dengan mimpi buruk sulit apa gampang? Gampang sekali. Gimana caranya? Ya sama dengan kita nggak mimpi. Apa antum nggak bisa membedakan kebaikan dengan keburukan?
Gitu. Ketika antum mukul teman antum nggak salah apa-apa, baik apa buruk? Buruk. Ketika antum mimpi seperti itu, mimpi buruk. Berzina, minum khamar, berjudi, baik apa buruk? Buruk. Ketika antum mimpi seperti itu, mimpi buruk. Salat, puasa, zakat, haji, berjihad, baca Al-Quran, baik apa buruk? Baik. Ketika antum mimpi seperti itu, ya mimpi baik. Gampang kan? Gitu. Maka ihtilam, mimpi basah, mimpi baik atau mimpi buruk? Hah? Buruk. Buruk. Ya, jelas buruk, ya. Kan biasanya perzinahan, persetubuhan atau yang mendekati, ya buruk. Jelas buruk. Buruk yang langganan, ya. Nah, bujang, ya. Yang bujang, yang tidak punya istri, yang duda, ya buruk yang langganan. Itulah keburukan. Memang manusia itu ada keburukan yang memang sudah harus ada. Seperti bayi yang baru lahir mendapatkan keburukan. Semua bayi yang lahir mendapatkan keburukan, makanya menangis. Apa? Disentuh? Disentuh setan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh bayi yang lahir disentuh oleh setan, kecuali Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan Maryam. Semuanya mungkin termasuk beliau, ya, karena beliau tidak menyatakan dirinya, ya. Beliau hanya menyebut Nabi Isa. Gitu. Termasuk mimpi basah itu, mimpi buruk. Oleh karena itu tidak ada seorang nabi pun yang mimpi basah. Tidak ada. Seluruh nabi dan rasul dijaga oleh Allah, tidak ada yang mimpi basah. Berbeda dengan kita, ya, keburukan yang tidak dosa tentunya, tapi mimpi buruk, ya. Oleh karena itu yang boleh ditakwil, yang boleh ditafsir, agar antum tahu nih takwil itu maksudnya apa, itu hanya mimpi yang baik saja. Dan takwilnya pun harus apa? Harus baik. Nah, nggak boleh takwilnya buruk. Kan sering kita dengar kalau mimpi nikah, maka akan ada keluarganya yang meninggal. Ini batil. Ini batil. Nikah baik apa buruk? Baik. Baik. Loh, kalau sudah nikah, masa baik? Ya baik, ya. Walaupun sudah nikah, ya kan? Nah, kan nikah lagi baik, ya, nggak buruk. Nah, nikah itu baik. Sunnah Nabi, kan? Man raghiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Barang siapa yang tidak suka dengan nikah sunnahku, salah satunya nikah, dia bukan golonganku. Nah, kok ditafsirkan, ditakwilkan dengan buruk? Kematian kan buruk. Ini batil. Walaupun mungkin terjadi pada 100 orang, 200 orang, bahkan 1000 orang, bahkan ribuan orang, kita tidak bergeming untuk meninggalkan sabda Nabi. Nabi mengatakan tidak boleh menakwilkan mimpi baik dengan keburukan. Mimpi baik tafsirnya juga harus baik. Nah, hanya kita tidak boleh memaksakan diri. Kalau bisa mentakwil, takwil. Nggak bisa, jangan. Karena ilmu takwil itu tidak ada dalilnya, tidak ada pakemnya, tidak ada bakunya, tidak ada. Kalau mimpi kehujanan, artinya ini. Kalau mimpi kekeringan, artinya ini. Nggak ada. Nggak ada rumusnya. Ya. Jadi masing-masing kita diberi hidayah oleh Allah untuk mentakwilkan kalau bisa. Kalau nggak bisa, sudah. Syekh Albani, muhadis besar Abatini, mengatakan, aku tidak bisa mentakwil mimpi. Jangan tanyakan takwil mimpi kepadaku. Ya, nah, berarti mentakwil ini tidak mentang-mentang ulama besar lalu bisa mentakwil. Nah, takwil bagaimana yang batil? Takwil yang hak tadi, ya, tafsir. Takwil yang bagaimana yang batil? Yang merubah lafaz. Ini takwil yang batil. Misalnya tadi, tangan Allah dirubah menjadi kekuasaan Allah. Ini takwil yang batil. Istawa ditakwil dengan apa? Istaula. Ini takwil yang batil. Istawa adalah bersemayam, istaula menguasai. Maka banyak dari orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain memaknai Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah istaula di atas arsy. Apa istaula? Menguasai. Berarti Allah itu menguasai arsy, bukan berada di arsy, bukan bersemayam di arsy. Karena mereka nggak terima kalau Tuhan kok berada di satu tempat.
Mereka ingin menghakimi Tuhan. Mereka ingin mengatur Allah. Padahal kan terserah Allah. Mau berada di mana, mau menempati apa kan terserah Allah. Kita tentu mestinya sami'na wa ata'na. Ya. Nah, padahal istaula menurut lafadz kaidah bahasa Arab yang sahih adalah menguasai setelah mengalahkan. Menguasai setelah mengalahkan. Misalnya ada seorang raja yang mengalahkan raja yang lain, ya. Lalu raja yang dikalahkan ini mati, lalu dikuasai oleh raja yang kedua ini. Nah, itu namanya istaula. Berarti kalau Allah istaula, berarti Allah pernah mengalahkan Tuhan lain sebelum Allah. Lalu Allah menguasai ars. Tentu makna ini batil sekali, bahkan kufur. Ya. Nah, ini tahrif yang berhubungan dengan takwil. Sekali lagi, merubah kata dari satu kata ke kata lain, ini takwil yang batil. Ya, kalau kaidah kita kan tidak, kaidah bahasa kita kan tidak, dan bahasa kita kan banyak sekali seperti itu. Ya, ngomongnya apa, yang dimaksud apa, itu kan bahasa kita banyak sekali. Dalam kaidah bahasa Arab tidak, kecuali sedikit sekali. Ada sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Ya. Kita lanjutkan. Ta'til. Ini pun bagian penyimpangan dari tauhid asma wa sifat. Apa at-ta'til? Artinya at-tala yu'attilu ta'tilan. Artinya meniadakan. Jadi sifat-sifat Allah itu ditiadakan. Apakah Allah bersemayam di arasy? Tidak. Kalau tahrif mengatakan iya, tapi maksudnya anu gitu. Kalau ta'til, lebih dahsyat lagi. Tidak. Apakah Allah punya tangan? Tidak. Apakah Allah punya wajah? Tidak. Apakah Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Tidak. Tidak. Ini ta'til. Ini dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah. Oleh karena itu orang-orang Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Adapun orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, sebagian Mu'tazilah belum dikafirkan karena mereka tidak mentaktil. Adapun Jahmiyah mentaktil. Maka seluruh sifat Allah ditolak. Allah tidak boleh punya sifat. Yang boleh punya sifat hanya benda. Seperti masjid ini sifatnya seperti ini, saya sifatnya seperti ini, antum sifatnya seperti ini, karpet sifatnya seperti ini. Adapun Allah Tuhan nggak punya sifat. Gitu. Berarti berapa ratus ayat yang harus dicoret? Berapa ribu sabda Nabi yang harus dibuang? Kan lihat ayat dan hadis menyatakan bahwa Allah mendengar, Allah melihat, Allah cemburu, Allah murka, Allah senang. Ini kan semua sifat. Nah, harus ditolak. Inilah orang Jahmiyah. Oleh karena itu disembelih. Orang Jahmiyah disembelih oleh Khalid bin Abdullah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Di saat kaum muslimin menyembelih kambing, sapi, unta dan seterusnya, beliau menyembelih Ja'ad bin Dirham. Tentu setelah memberikan kesempatan kepada Ja'ad untuk bertaubat. Ja'ad tidak mau. Ja'ad tidak mau bertobat, tetap bersikukuh mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Allah tidak besar, tidak kecil, tidak sedang, dan seterusnya. Ayat-ayat yang berisi sifat-sifat Allah ditolak. Maka disembelih. Dan Ibnu Qayyim dalam Qasidah Nuniyah mengatakan sebaik-baik sembelihan. Sebaik-baik sembelihan adalah Ja'ad bin Dirham. Ya. Nama muridnya yang dipakai oleh kaum muslimin untuk menamai firqah ini, Jahmiyah. Bukan Ja'diyah, tapi Jahmiyah. Murid dari Ja'ad bin Dirham. Siapa namanya? Jaham bin Safwan. Ya. Kemudian takyif. Takyif ini haram. Termasuk penyimpangan dari tauhid asma wa sifat. Apa takyif? Merinci. Ya.
Dari kata kaif, bagaimana, membagaimanakan. Bagaimana Allah bersemayam di arsy, bagaimana, seperti apa wajah Allah itu, seperti apa tangan Allah itu, merinci. Ini tidak boleh. Kecuali yang merinci adalah Allah dan Rasulnya, tentu kita sami'na wa ata'na. Bahwa Allah bersemayam di arsy, di bawah arsy Allah ada apa? Ada air. Di bawahnya ada apa? Ada kursi. Ya. Sebagai apa? Tempat kedua telapak kaki Allah. Di bawah kursi ada apa? Ada langit ketujuh, keenam, kelima, terus sampai ke satu. Ibarat cincin di tengah padang pasir dan seterusnya sudah sering kita bahas. Ini kan sedikit rinci. Wajib bagi kita sami'na wa ata'na. Tapi yang tidak dirinci oleh Nabi, haram bagi kita merinci, menanyakannya. Masih ingat kisah Imam Malik? Imam Malik. Pertanyaan pertama di muka bumi. Sebelumnya belum pernah ada pertanyaan seperti itu. Qadarullah, pertanyaan pertama ini muncul di majelisnya Imam Malik. Kaifal istiwa? Ya Syekh, kaifal istiwa? Ya Syekh, bagaimana cara Allah bersemayam di arsy itu? Seperti apa Allah bersemayam di arsy? Kaget Imam Malik. Belum pernah mendengar pertanyaan seperti itu, nggak kepikiran. Ya, pertanyaan ini belum pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi, oleh para tabi'in kepada sahabat, oleh para atba'ut tabi'in kepada tabi'in, kecuali hari itu. Ya, maka beliau diam cukup lama. Diriwayatkan berkeringat beliau, mau jawab apa ini? Ya kan? Inilah orang alim, tidak sembarangan. Allah memberikan hidayah, menolong beliau, menunjukkan beliau kepada kebenaran, maka keluar dari mulut beliau ucapan yang ditulis oleh para ulama sepanjang zaman. Ya, ini menunjukkan bahwa para ulama betul-betul warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ilmunya, ya. Walaupun kalimat persis tidak diucapkan oleh Nabi, tetapi itu mengambil intisari dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa, Allah bersemayam di arsy itu maklum. Antum tahu maklum? Diketahui. Semua orang tahu. Rasul tahu, Abu Bakar, Umar, Bilal, sampai sahabat yang rendah, Mughis, Barirah tahu bahwa Allah bersemayam di arsy. Semua kaum muslimin tahu. Wal imanu bihi wajib. Dan mengimani, meyakini bahwa Allah bersemayam di arsy, hukumnya wajib. Berarti kalau nggak percaya kufur, kan begitu. Wal kaifiyatu majhul. Caranya seperti apa, kaifiyahnya, rinciannya majhul. Apa majhul? Lawan kata maklum. Kalau maklum kan diketahui oleh semua orang. Majhul, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, termasuk Abu Bakar, Umar, bahkan Nabi SAW nggak tahu. Bagaimana ditanyakan orang nggak tahu? Majhul. Was-su'alu anha bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana cara Allah bersemayam adalah bid'ah. Dan ini ahlul bid'ah. Ya. Fa'akhid hadzal mubtadi. Keluarkan ahli bid'ah ini dari majelisku. Dan dikeluarkan. Luar biasa istimbat dari Imam Malik, kesimpulan dari beliau. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Malik tidak mengandung fitnah, tidak menyebabkan keburukan pada kaum muslimin. Ya, karena seluruh kaum muslimin sikoh kepada beliau. Maka yang kecil yang diusir itu, Imam Malik tetap besar. Tentu kita tidak boleh sembarangan mengikuti Imam Malik. Ya. Kecuali yang melakukan ini Rasul, ya. Kan ucapan Nabi, perbuatan Nabi kan dalil. Ucapan Imam Malik kan tidak sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya. Maka tidak boleh antum simpulkan berarti kalau ada orang yang bertanya tentang bagaimana sifat Allah, bagaimana cara Allah bersemayam, bagaimana cara Allah turun ke langit dunia, kita usir saja dari majelis. Enggak boleh. Kesimpulan yang buru-buru. Gitu. Kita boleh melakukannya jika apa? Jika ilmu kita seperti Imam Malik. Satu. Ini istimbat dari Syekh Ali Hasan. Yang kedua,
jika yang hadir di situ jamaahnya persis seperti jamaahnya Imam Malik. Jika zaman itu zaman seperti zaman Imam Malik, tentu mustahil. Mana ada hari ini orang seperti Imam Malik? Mana ada jamaah hari ini seperti jamaahnya Imam Malik? Ya, oleh karena itu jangan ditirukan. Ya, ini takyif. Satu lagi tamsil. Apa tamsil? Menyerupakan. Walaupun sedikit, tapi ini ada. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah bersemayam, ya seperti kita bersemayam. Allah turun ke langit dunia, ya seperti kita turun. Dan fitnah ini ditujukan kepada siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan ini fitnah. Siapa yang memfitnah? Seorang pengembara muslim yang konon sampai ke Sumatera mengembara. Ibnu Battuta. Ibnu Battuta di sezaman dengan Syekhul Islam, pengembara, mengucapkan kebohongan bahwa aku masuk ke Masjid Damaskus dan aku mendapati Ibnu Taimiyah turun dari mimbar sambil mengatakan bahwa Allah turun ke langit dunia persis seperti aku turun dari mimbarku ini. Ini kebohongan Ibnu Battuta atas nama Syekhul Islam. Kenapa? Syekhul Islam tidak pernah di mimbar. Kenapa? Beliau berseberangan dengan khalifah, kekuasaan. Ya, nggak mungkin diberi wewenang untuk berada di mimbar. Bahkan beliau di penjara. Ya, beliau di penjara. Kejadian ini bulan Ramadan. Bulan Sya'ban kan sebelum Ramadan. Ibnu Taimiyah sudah dijebloskan ke penjara. Berarti kan mustahil ini. Kan ditulis oleh Ibnu Battuta. Ya, di bulan Ramadan aku dapati. Ini tidak ada. Mungkin ada yang lain, saya tidak bisa memberikan contohnya. Orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, kita sisakan 5 menit untuk soal jawab. Silakan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, seorang nabi atau manusia biasa meninggal, melihat kita yang masih hidup. Terus apabila seorang bapak meninggal, anak yang berbuat dosa, apa dosanya sampai ke bapaknya? Tolong penjelasannya, Pak Ustaz. Sama Imam Mahdi itu Yuriatul Rasul atau Ahlul Bait Rasul. Saya punya guru mengaku Ahlul Bait. Apakah zaman sekarang ada Ahlul Bait Rasul? Terima kasih. Ada, insya Allah ada. Cuman kita nggak tahu kan. Ya jangankan hari ini ya, di zaman sahabat banyak yang bohong, ya kan? Artinya ya bisa benar bisa tidak. Kalau betul Ahlul Bait terus ngapain gitu? Apakah ketika dia Ahlul Bait keturunan Nabi dijamin benar? Kan tidak. Bagaimana anak langsung seorang Nabi Nuh, itu Kan'an, berada dalam kekafiran. Gitu. Kemudian tentang apakah orang yang sudah mati bisa melihat orang yang masih hidup? Jawabnya tidak. Mau setinggi apapun kehebatannya, kemuliaannya, tentu tidak menyamai kemuliaan Nabi. Nabi aja nggak tahu. Kan terkenal hadis Haud. Ketika Nabi sampai di telaga Haud, beliau mengajak beberapa orang yang beliau kenal waktu di dunia. Ashabi, ashabi. Wahai para sahabatku, wahai sahabatku, ayo ke sini, minum telagaku ini. Minum air telagaku ini. Kata Allah, itu bukan sahabatmu, wahai Muhammad. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Lihat. Jadi waktu Nabi hidup, betul. Mereka sholat bersama Nabi, jihad bersama Nabi. Ketika Nabi wafat, mereka murtad, keluar dari Islam. Yang Nabi palsu itu, yang tidak mau bayar zakat itu. Apakah mereka sahabat? Bukan. Nah, Nabi nggak tahu. Nabi tidak tahu ketika beliau sudah wafat. Bagaimana yang bukan Nabi? Gitu. Kemudian satu lagi tentang apakah dosa anak ditanggung oleh orang tua? Tidak.
Tidak. Kalau kebaikan ya, ini kemurahan Allah. Ya, saya nggak pernah ngajarin anak saya baca Al-Quran. Saya nggak pernah ngajarin anak saya baca Al-Quran. Tiba-tiba anak saya bisa baca Al-Quran sama guru ngajinya. Apakah saya dapat pahala? Dapat. Karena dia anak saya. Ada dia karena dari saya. Kan gitu. Ini kebaikan. Kalau keburukan tidak. Kalau keburukan tidak. Ya. Kecuali ayahnya ikut andil. Gitu. Kalau anaknya rata-rata kan nggak ikut andil kan. Kalau anaknya ayahnya ikut andil, iya. Atau yang ngajarin. Gitu. Anaknya ini setelah gede nyopet mulu, ya. Waktu kecil diajak nyopet sama bapaknya, ya. Diajarin caranya begini, pelan-pelan gini, ini. Ketika bapaknya meninggal, dapat dosanya karena dia ngajarin, kan? Dia ngajarin nyopet itu. Allahu a'lam. Habis waktu? Satu lagi? Ada? Nggak ada? Nah. Assalamualaikum. Yusuf ya, berdasarkan apakah itu yang sujud Yusuf kepada orang tuanya atau orang tuanya dan saudara-saudaranya yang sujud kepada Yusuf? Kemudian tadi dijelaskan bahwa mereka tidak mengenali Yusuf karena waktu tinggalkan itu masih kecil. Kalau tidak salah, mereka datang itu ke sana setelah Yusuf memberikan gamisnya. Jadi mereka itu sebetulnya datang untuk yang ketiga kali, dan Nabi Yakub juga sudah mengenali bahwa mereka akan bertemu dengan Nabi Yusuf. Iya, iya. Antum bisa lihat rinciannya. Kan pertama kali, kalau ayah ibunya itu yang pertama kali, ya. Yang ketiga kali adalah saudara-saudaranya, ya. Untuk lebih lengkapnya antum bisa baca sendiri karena surat Yusuf ini istimewa. Dari awal sampai akhir bercerita hanya tentang Nabi Yusuf. Berbeda dengan Al-Qasas, Al-Anbiya, ya, macam-macam tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Pertama kali kan mereka datang untuk mencari makan itu, ya kan? Kemudian direkayasa oleh Nabi Yusuf sehingga Bunyamin seolah-olah mencuri sehingga harus tinggal di Mesir dan seterusnya. Itu yang ketiga kalinya, ya. Kemudian siapa yang sujud? Mereka yang 11 itu persis seperti takwilnya. Kalau Nabi Yusuf yang sujud berarti tidak tepat takwilnya, kan? Kan 11 bintang dan matahari dan bulan sujud kepada kepada Nabi Yusuf. Takwilnya itu 11 saudaranya berikut ayah dan ibunya sujud kepada Nabi Yusuf. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.